Halo teman-teman, sahabat Dharma dimanapun Anda berada, dalam acara Kompas TV, yaitu acara Mimbar Agama Buddha Mutiara Iman. Nah teman-teman, kita sudah melewati masa Imlek. Nah, tradisi budaya yang biasa dilakukan oleh umat Buddha setelah Imlek, biasa mereka ada ritual Po'un. Nah, apa itu Po'un? Po'un adalah membersihkan nasib atau membuang kesialan. Semoga di tahun berikutnya kita akan berjalan dengan baik. Nah, mari kita sama-sama memahami tradisi dari Tionghoa, suku Tionghoa, yaitu kita melihatnya melalui dari sisi Dharma. Nah, teman-teman, setiap tahun setelah Imlek, banyak sekali umat Buddha itu mengadakan ritual Po'un, menolak kesialan. Itu biasa dilaksanakan di kelenteng, di wihara-wihara, meminta perlindungan, meminta keberuntungan, dan menolak kesialan. Nah, tradisi ini adalah merupakan bagian dari budaya. Namun, dalam ajaran agama Buddha, yang terpenting adalah bukan nasib sebenarnya yang ditentukan, tetapi bagaimana kita melakukan kebajikan. Nah, nasib kita sebenarnya tidak ditentukan oleh ritual, tetapi oleh pikiran kita, oleh karma dan tindakan kita. Di dalam Dharmapada disebutkan, segala yang dialami didahului oleh pikiran, dipelopori pikiran, diciptakan pikiran. Jika orang berbicara dan berbuat dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Laksana roda mengikuti jejak. Makna dari tradisi Po'un sebenarnya adalah Po adalah berarti menolak, Po menambah atau menolak hal buruk. Un adalah peruntungan atau nasib. Sehingga Po'un sering dimaknai sebagai usaha untuk membersihkan karma buruk, memohon perlindungan, memperbaiki keberuntungan. Ritual ini biasanya meliputi persembahan, pembacaan sutra, dan doa. Ada juga yang membawa baju yang kita kenakan sehari-hari, itu diberi stempel di bagian belakangnya, dan itu dipakai selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu baru boleh dicuci. Dipercaya itu untuk menolak bala, itu dipercaya untuk menolak kesialan dan memberikan peruntungan sepanjang tahun. Misalnya kadang-kadang juga setelah Po'un itu ada diberikan 1 kantong air bunga, yaitu kita akan bawa pulang dan dimandikan bersama keluarga. Nah, dalam pembersihan diri ini, biasanya air itu melambangkan pembersihan energi, membersihkan diri dari hal-hal buruk. Air bunga dianggap membawa kesegaran, keharuman, dan kesucian. Setelah mandi bunga, tubuh akan terasa lebih segar, lebih bersih, lebih ringan. Namun kita akan bertanya pada diri kita dengan kebijaksanaan. Apakah mandi air bunga bisa membersihkan kemarahan kita? Apakah air bunga bisa menghilangkan keserakahan dan iri hati yang ada di dalam hati kita? Tubuh mungkin bersih, tetapi pikiran kita belum tentu bisa dibersihkan. Nah, penjelasan dalam ajaran agama Buddha pernah menjelaskan bahwa pembersihan sejati bukanlah pembersihan tubuh, tetapi pembersihan batin dan pikiran. Bukan dengan mandi berulang kali, mandi bunga, bahwa seseorang bisa menjadi suci. Tetapi orang yang jujur dan bersih dalam batinnya, dalam pikirannya, itulah baru bisa menjadi suci. Yang artinya air hanya dapat membersihkan debu yang ada di dalam tubuh kita, tetapi Dharma lah yang akan membersihkan debu di dalam batin kita. Nah, teman-teman, mari kita sejenak merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini.
Apa yang belum kita lakukan selama ini? Dalam keheningan banyak sekali yang muncul dalam pikiran kita. Kita selalu menginginkan hal-hal baik terjadi pada diri kita. Dan kita menolak semua hal-hal buruk. Sehingga kita percaya bahwa dengan po'un itu dapat membersihkan diri kita. Sebenarnya cara untuk membersihkan diri kita, batin ini, yaitu kita bisa dengan meditasi. Meditasi adalah kita bisa visualisasi sebagai mandi di batin kita. Jika air membersihkan tubuh kita, maka meditasilah yang akan membersihkan batin kita. Ketika kita bermeditasi, kita bisa melihat kemarahan yang muncul, keserakahan yang muncul, kecemasan yang muncul, dan kesadaran kita perlahan-lahan akan muncul, akan sadar. Kemarahan kita akan menjadi lebih lembut, keserakahan kita akan menjadi berkurang, pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Seperti air membersihkan debu di luar tubuh kita, dan kesadaran membersihkan debu yang ada di batin kita. Nah, teman-teman, setelah yang satu ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan yang lebih dalam tentang po'un dalam versi agama Buddha. Ya, teman-teman, tadi kita sudah melihat tentang po'un. Nah, di sini dalam Dhammapada disebutkan, dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan 4 landasan perhatian. Satipatthana Sutta adalah salah satu khotbah Sang Buddha yang sangat penting tentang kesadaran atau mindful. Dalam sutta ini Buddha menjelaskan cara membersihkan batin dari kekotoran batin melalui latihan yang penuh perhatian. Buddha mengajarkan latihan perhatian penuh dengan mengamati tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena yang terjadi di sekitar kita, sehingga batin kita menjadi semakin murni. Jika kita dipahami secara simbolis, po'un mengingatkan kita bahwa hidup perlu dimulai dari membersihkan diri. Tetapi Buddha mengajarkan pembersihan yang penting adalah pembersihan batin dan pikiran. Akar dari nasib menurut agama Buddha, Buddha menjelaskan bahwa semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Nah, dalam Culakkama Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 135 Sutta penjelasan singkat tentang pembagian karma. Sutta ini adalah salah satu khotbah Buddha yang sangat penting yang memahami mengapa nasib manusia berbeda-beda. Dalam sutta ini Buddha menjelaskan bahwa perbedaan kehidupan makhluk berasal dari karma yang mereka lakukan. Latar belakang sutta ini muncul karena sutta ini muncul ketika seorang brahmana muda yang bernama Subba bertanya kepada Buddha, mengapa ada manusia yang berumur panjang dan berumur pendek? Ada yang sakit dan ada yang sehat. Ada yang cantik dan jelek, kaya dan miskin, bijaksana dan bodoh. Buddha kemudian menjelaskan bahwa semua perbedaan itu berkaitan dengan perbuatan atau karma yang dilakukan oleh makhluk itu sendiri. Makhluk adalah pemilik karma mereka, pewaris dari karma mereka, lahir dari karma mereka, terikat pada karma mereka, dan bergantung pada karma mereka. Karma membedakan makhluk menjadi makhluk rendah dan makhluk luhur. Yang artinya kehidupan kita saat ini sekarang bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari sebab akibat kondisi yang kita ciptakan sendiri. Apa yang kita alami selama ini itu dipengaruhi oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Jadi yang menyebabkan kita saat ini, kondisi kita saat ini adalah
diawali dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dalam Dhammapada 165, ayat 165, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang terkotorin. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Oleh diri sendiri orang menjadi suci. Suci tidak sucinya tergantung diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyucikan orang lain. Jadi yang menentukan sial atau beruntung adalah pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita ini ada 3 racun atau yang kita sebut dengan kekotoran batin. 3 akar kekotoran batin atau sumber dari hal-hal kondisi buruk yang terjadi pada kita. Yaitu 3 akar kejahatan, yaitu 1, loba. Loba ini adalah keserakahan atau kemelekatan. 2, dosa. Dosa ini adalah kebencian atau kemarahan. 3, moha. Moha adalah kekotoran batin. Dalam Dhammapada ayat 251 disebutkan, tiada api yang menyamai ketamakan. Tiada cengkraman yang menyamai kebencian. Tiada jala yang menyamai ketakutan. Tiada sungai yang menyamai nafsu. Yang artinya sumber penderitaan kita bukan dari luar, faktor di luar diri kita, tetapi yang ada di dalam diri kita. Api yang ada di dalam batin kita, yang di dalam diri kita. Jika kita ingin benar melakukan po'un, yang perlu kita bersihkan adalah 3 akar kejahatan, yaitu 1, keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Nah, teman-teman, perlu kita pahami bersama, po'un dalam tradisi Buddhis, tradisi Tionghoa dipercaya untuk membersihkan diri kita, mendapatkan rezeki yang lebih baik, peruntungan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, sehingga berbondong-bondong setelah Imlek kita akan ke wihara untuk ke kelenteng. Nah, kita akan cap baju. Itu adalah kepercayaan kita dari turun-temurun dari leluhur kita. Tetapi Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita, yaitu dari batin kita, yaitu membersihkan pikiran dan batin dan tindakan kita. Jadi apa yang akan terjadi kita di masa mendatang itu semua ditentukan oleh sikap, ucapan, pikiran yang saat ini kita lakukan. Kita yang di dalam kondisi saat ini, segala kondisi yang terjadi saat ini adalah hasil dari perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita di masa lalu. Jadi jika kita ingin lebih baik, artinya kita menciptakan kondisi yang baik, kita menciptakan batin yang bersih, sehingga hal yang baik akan muncul pada masa mendatang dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, semua akan ada sebab dan akan ada akibat. Jika kita ingin membersihkan diri kita, mari kita sama-sama juga membersihkan batin kita. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan kembali lagi dengan bagaimana cara Buddhis, pandangan Buddhis untuk mengubah nasib kita. Nah, setelah satu ini kita akan jumpa lagi bersama-sama cara Buddhis mengubah nasib kita. Terima kasih teman-teman, kita jumpa kembali, yaitu bagaimana cara kita mengubah nasib kita dengan lebih bijaksana. Nah teman-teman, Buddha tidak mengajak kita untuk berdoa meminta-minta keberuntungan. Buddha mengajarkan kita untuk berlatih batin kita. Nah dalam Manggala Sutta dijelaskan
sutta yang tentang berkah tertinggi. Terdapat dalam sutta Nipata dan juga dalam Kundatapita. Sutta ini juga sangat terkenal menjelaskan apa sebenarnya keberuntungan atau berkah sejati menurut Buddha. Seorang dewa datang menemui Buddha dan bertanya, apakah berkah atau keberuntungan tertinggi bagi manusia? Buddha menjawab, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang bijaksana, menghormati mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan kita tidak datang dari nasib, tetapi bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Buddha menjelaskan bahwa berkat tertinggi adalah ketika seseorang memiliki batin yang tidak terguncang oleh suka dan duka. 2. Bebas dari kesedihan. 3. Hidup dengan bijaksana. Buddha mengatakan batin yang tidak terguncang oleh kondisi dunia, bebas dari kesedihan, tanpa noda dan damai, inilah berkah utama. Jadi dijelaskan batin yang tidak terguncang oleh kondisi dunia, bebas dari kesedihan, tanpa noda dan damai, inilah berkah tertinggi. Bagaimana dengan Po'un? Po'un juga demikian. Po'un yang sejati menurut Dharma adalah 1. Kita menjaga sila. 2. Kita berbuat kebajikan. 3. Berlatih meditasi. 4. Menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi selain Po'un yang kita lakukan ritual setiap tahunnya, kita juga Po'un menurut versi Buddhis yang lebih bijaksana, yaitu kita harus menjaga sila kita. Lalu kita akan berbuat kebajikan, berdana kepada orang yang tidak mampu, berdana kepada sangga, berdana untuk pembangunan wihara, berdana untuk membangun tempat-tempat ibadah. Lantas kita juga menenangkan batin ini dengan berlatih meditasi. Sehingga dalam meditasi kita akan menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, teman-teman, melalui tradisi Po'un, kita ingat untuk membersihkan diri kita, memulai kehidupan kita dengan harapan yang baik. Namun, Buddha juga mengajarkan kepada kita bahwa keberuntungan sejati tidaklah datang dari ritual atau doa, tetapi dari perubahan batin dan kebijaksanaan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti yang diajarkan dalam Manggala Sutta, berkah hidup muncul ketika kita hidup dengan bijaksana, berbuat baik, dan menjaga sila kita, sehingga hati kita tetap bersih. Semoga melalui pemahaman Po'un versi Buddhis, kita tidak hanya melakukan Po'un secara lahir dia, tetapi kita juga melakukan Po'un untuk batin kita sendiri, membersihkan keserakahan, kemarahan, kebodohan, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih damai dan bijaksana. Dalam Dhammapada ayat 183 merangkum ajaran tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Nah, teman-teman, mari kita ulang sekali lagi bersama-sama dan kita menghayati bahwa apa yang harus kita lakukan dalam diri kita, yaitu tidak melakukan segala tindakan kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran Buddha. Tidak melakukan kejahatan, memperbanyak kebajikan, menjaga batin tetap bersih, itulah berkah sejati di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, perlu kita pahamin bahwa Po'un adalah membersihkan secara lahiriah badan ini dari debu-debu. Sedangkan Po'un dalam batin kita adalah membersihkan batin kita dari kekotoran batin, debu-debu, kekotoran batin. Ketika seseorang hidup dengan cara ini, ia tidak perlu lagi merasa takut akan sial.
karena hidupnya sendiri sudah menjadi sumber keberuntungan. Jadi teman-teman, setelah kita menjaga sila, berdana, membantu orang yang di sekitar kita, nah kita tidak akan takut lagi karena kita secara langsung akan menghindari kesialan. Keberuntungan akan datang kepada orang-orang yang selalu berpikiran positif. Nah, semoga hari ini dapat memberikan kebijaksanaan kita dalam melihat apa itu Po'un. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.